teman-teman semua. Hari ini saya akan bahas sedikit topik yang mungkin hampir semua ngalamin. Hampir semua yang datang ke video ini pasti udah punya kecurigaan atau keganjilan yang kalian alami. Nah, pertanyaan dari video kali ini yaitu sebenarnya NPD atau narsisis ini tuh punya gangguan daya ingat nggak ya? Sejenis amnesia atau dementia kayak gitu, atau mereka itu sebenarnya baik-baik aja gitu. Nah, kita bahas di video kali ini. Jadi kalau kalian merasa pasangan Anda mengarah ke red flag atau ciri-ciri NPD, kalian sering kan wondering, ini pasangan aku ini pura-pura lupa beneran, atau emang punya masalah yang berhubungan dengan daya ingat? Karena pasti banyak banget yang ngalamin, seringkali mereka ngomong sesuatu atau janji gitu, tapi setelah waktunya berjalan gitu, dengan natural gampang nggak ngakuinya gitu. Enggak, gua nggak pernah ngomong gitu. Enggak, lu salah kali. Enggak kok, yang bener kayak gini. Nah, kalau dibahas di rentang waktu yang berbeda, bahkan nggak nyampe sehari atau cuman sehari 2 hari, bisa beda lagi gitu. Misalkan nih, habis diskusi, misalkan kamu pengennya A, dia pengennya B, lalu kita setuju nih, ya udah A aja, tentang sesuatu yang mungkin kalian lagi bahas bersama-sama. Nah, tapi setelah kejadian realnya, pasangan MDD itu nggak melakukan sesuai hasil kesepakatan diskusi yang udah kalian diskusin bersama, atau bahkan melakukan sebaliknya gitu. Ibaratnya kayak, ya udah yuk kita mau booking restoran, mau makan di mana? Di restoran Jepang atau di restoran Perancis misalkan. Lalu udah sepakat nih, yuk kita makan di restoran Jepang aja segala macam. Oke, nah ketika weekend datang, tiba-tiba pasangan kalian itu malah booking di restoran Perancis gitu. Nah, kalian pasti bingung kan, loh kan kita udah sepakat ya mau makan di restoran Jepang. Nah, ini cuma satu case ya, tapi sebenarnya banyak case, nggak cuma melulu masalah restoran, bisa masalah aktivitas, bisa masalah liburan, bisa masalah janjian-janjian yang lain lah gitu. Nah, ketika kalian nanya, loh gimana sih, lo kan kita udah sepakat mau makan di restoran Jepang atau mungkin sepakat yang lain, ya kan balik nyalahin gitu. Enggak, lu aja yang nggak jelas ngomongnya, aduh gua nggak denger nih, lu sih ngomongnya nggak jelas, harusnya lu tekenin lagi dong gini. Jadi mungkin kalian akan bingung dan jadi wondering, ini orang sebenarnya kenapa sih. Nah, itu kalau hal sepele. Tapi kalau halnya itu hal penting atau hal besar, nah itu akan menimbulkan kekecewaan buat kalian. Nah, setelah beberapa waktu, makin lama kan makin bingung nih dengan proses hal-hal ini. Yang kejadian pribadi di saya, nah waktu itu saya lagi mau flight gitu keluar kota, kemudian semalam sebelumnya dia ngomong, yaudah yuk besok pagi kita sarapan bareng ya, soalnya kan kamu mau pergi kayak gitu. Udahannya pada besokannya jam 9, jam 10 dia acting as if kayak nggak ada apa-apa. Bahkan menurut saya, apa nih orang pikun ya kemarin ngajakin gue sarapan bareng segala macem. Nah, dan dengan gampangnya dia ternyata udah ada kegiatan lain lagi gitu yang nggak ngabarin saya juga. Bener-bener kayak, ya udah santai aja gitu. Nah, pasti di bagian kita jadi bingung kan, loh jadi semalam itu lu ngajakin gue sarapan ngelindur atau gimana? Nah, itu mungkin baru hal kecil, tapi banyak banget hal-hal urgensi yang bener-bener gak masuk logika gitu. Jadi kita akan mengira bahwa pasangan Anda ini, satu, tentu gak bisa komitmen, gak bisa dipercaya, atau pembohong, atau memang amnesia ya, kayak ada sesuatu yang wrong with his brain gitu kan. Nah, intinya pendapat Anda itu diminimalisir semua. Semua itu hanya ucapan sesaat, atau memang dia itu punya dementia. Jadi ada masalah lah dengan memorinya gitu. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai 4
poin kebenaran yang sesungguhnya. Nomor 1, realitasnya sebagian besar orang NPD tidak memiliki gangguan daya ingat. Jadi mereka itu bisa ngafalin, bahkan mantan saya hafal loh nomor-nomor handphone, list pekerjaan itu yang mereka anggap penting, mereka pasti inget. Wah, mau closingan apa, pasti inget. Wah, mau beli ini, wah kita janji mau ngajakin dia kemana, mau bantuin dia beliin apa, mau bantuin dia nalangin duit, mau minjemin apa. Nah itu dia ingat semua detail. Nah yang nomor 2, mereka hanyalah sangat atau ekstrim selektif dan fokus dengan apa yang mereka mau menjadi kebenaran. Jadi hanya fokus dengan hal-hal yang mereka mau jadi kebenaran. Ibaratnya kayak misalkan kasus tadi, mungkin di dalam egonya dia sebenarnya dia pengen makan restoran Jepang, tapi karena pada saat itu dia memang bener-bener dia kalian pengennya makan restoran Jepang, tapi dia pengen makan restoran Prancis, maka seakan-akan mereka langsung ngebookingnya di restoran Prancis gitu. Nah, karena di dalam benaknya dia mempercayai bahwa aku ini memang sebenarnya pengen makan restoran Prancis. Nah, terus diskusi yang kemarin itu penting nggak? Ya nggak penting kalau buat mereka. Yang nomor 3, NPD hanya fokus dengan hal yang mau ia dengar dan hal yang mau terjadi dengan rentang waktu saat ini. Kata kuncinya saat ini. Jadi yang nomor 1 tadi, ya mereka itu sebenarnya punya ingatan yang bagus. Kedua, mereka hanya fokus kepada hal-hal yang mereka ingin menjadi kebenaran. Ketiga, fokus pada rentang waktu saat ini atau saat itu. Yang keempat, mereka itu tidak mampu peduli dengan apapun yang ia katakan sebelumnya, janji apapun sebelumnya. Nah, kenyataan pahitnya adalah bagi mereka itu nggak penting gitu. Jadi nggak penting. Masalah udah sepakat mau makan di restoran yang sebelah mana, itu bagi mereka nggak penting. Jadi kalian jangan berpikir bahwa terus keinginan aku dikemanain, perasaan aku dikemanain, karena bagi mereka itu literally nggak ada. Jadi seakan-akan Anda akan mengira pasangan Anda itu lupa, tapi sebenarnya enggak. Karena pada saat itu akan digantikan dengan hal yang saat itu NPD merasa lebih sesuai dengan keinginannya. Tapi kalau pada waktu itu memang dia juga pengen lagi makan makanan Jepang, ya kalian pasti akan sesuai dengan makanan Jepang. Nah, kebetulan aja pada saat itu tiba-tiba dia pengen ubah jadi makanan Perancis gitu. Jadi itu benar-benar sesuatu yang random. Jadi kalau menurut saya ya, dari 4 kebenaran ini, hal NPD ini lebih ke masalah egoisme, bukan masalah amnesia. Nah, kalau dibentrokin dengan kenyataan bahwa ia udah janji, nah mereka udah janji, kan lu udah janji seperti ini gitu, tapi ngelakuinnya nggak sesuai gitu. Nah, itu mereka akan mencari pembenaran diri secara otomatis, natural. Di otak mereka itu akan ada logic thinking yang selalu defensif, sehingga pokoknya dia harus benar dan Anda pasti salah gitu. Ibaratnya kayak mencari pembenaran diri secara otomatis dan menyalahkan Anda. Dan hebatnya itu kreatif banget pasti. Tapi kok bisa ya kita ngelakuin ini? Ibaratnya kita kan nggak bisa bohong sama diri kita sendiri. Kita udah sepakat melakukan A, tapi kok kita mengelak apa yang udah kita omongin. Nah, itu kalau untuk orang yang normal sulit ya melakukan itu, karena ibaratnya kita kayak mengkhianati diri sendiri gitu. Tapi ini orang ajaib ini bisa mengingkari kebenaran dengan gampang, dan ibaratnya mereka itu bahkan mempercayai kebohongannya itu. Terus balik lagi dong pertanyaannya, terus isi otak mereka itu inget apa ya? Waktu diskusi, waktu bilang mau ngenalin ke orang tua, waktu bilang mau ngelamar, waktu bilang nanti mau ngajakin ke tempat-tempat bagus, nanti weekend kita kesini ke situ, nanti ujung-ujungnya tiba-tiba malah jalan deh sama orang lain yang kita aja
nggak ngerti, malah jadi silent treatment kayak, atau malah jadi didiemin, kok kayaknya PHP gitu ya. Nah, jadi sebenarnya ini adalah inti dari jawaban pertanyaan ini. Jawaban pertanyaan ini akan saya ringkas dalam edukasi yang bersifat medis ya. Pertama itu NPD memiliki, ini yang saya sebut NPD benar-benar yang memang masuk dari ciri-ciri NPD ya, at least 80-90% gitu, apalagi yang udah didiagnosa. Jadi NPD itu sebenarnya memiliki kelemahan atau kecacatan yang cukup fatal. Yang nomor 1, narcissist lack whole object relation. Jadi whole object relation yang pada dasarnya semua orang punya, mereka itu memiliki kelemahan atau kekurangan untuk memiliki kemampuan ini. Whole object relation adalah kemampuan melihat seseorang sebagai pribadi yang stabil, terintegrasi, dan realistik dengan memiliki kelebihan dan kekurangan. Ibaratnya ini, seorang manusia, kita melihat sebuah entitas. Oh, misalkan sebut saja si Susi misalkan. Nah, kita melihat seseorang ini secara realistik dan integrasi. Teman saya Susi ini memiliki kelebihan dan juga memiliki kekurangan yang pada saat bersamaan kita bisa menyadari itu. Nah, kalau kita nggak punya whole object relation kayak NPD gitu, kita nggak bisa berinteraksi dan menerima seseorang originalnya orang itu dong. Jadi nggak bisa menerima secara big picture atau seutuhnya. Nah, terus akibatnya apa? NPD akan melihat seseorang sebagai all good atau semua baik, spesial, idaman, super hebat, atau all bad, tidak berharga, sampah, worthless, dan benar-benar nothing gitu. Nah, ini all good, all bad akan terus bergantian dengan momen-momen yang NPD jalani. Ini di luar kontrol mereka. Di luar kontrol mereka. Artinya sesuatu yang terjadi dengan mereka, interaksi dengan kalian sesuai ekspektasi kalian, perhatian, mereka memang lagi pengen perhatiin, kalian all good, idaman. Tapi kalian salah ngomong, kalian jadi all bad. Mereka berharap cuman ngomong, aduh gua nih capek nih. Mungkin mereka berharap kalian harus otomatis datang ke tempat mereka, tapi kalian tidak ngelakuin itu. Mereka kecewa, all bad. Kalian akan merasa harus bisa membaca isi jalan pikirannya gitu. Ibarat kita kayak cenayang lah, bisa tahu semua isi pikirannya itu. Menurut pengalaman saya, di awal-awal pacaran pun saya juga udah ngerasa gitu, something weird about orang ini. Kok dia selalu berekspektasi kepada saya untuk bisa mengerti semua isi pikirannya gitu. Bahkan sesuatu yang nggak pernah dibahas, sesuatu yang nggak pernah diucapkan. Dan kalau nggak sesuai ekspektasinya itu, saya akan dihukum gitu. Nah, yang dulu sih paling familiar saya pasti dengan silent treatment ya, kayak gitu. Jadi akan melihat sesuatu dengan all good, putih, atau all black, hitam. Nah, kemudian apa relasinya ke daya ingat? Nah, ada banyak data yang kita proses di otak kita ya, indera-indera yang mempengaruhi kita. Sebagai hasilnya, kalau kita nggak punya WOR tadi, whole object relation, kita hanya akan fokus kepada hal yang menurut kita penting dan mendatangkan manfaat untuk diri sendiri. Kita akan fokus ke hal yang cocok, fit in dengan keinginan atau nafsu kita saat itu, momen itu aja. Bukan 20 menit yang lalu, bukan 20 menit ke depan. Nah, ketika kita sebagai manusia normal yang punya whole object relation, kita nggak bisa berperilaku seperti NPD ini, kita nggak bisa. Nah, ketika kalian menjadi all good di mata NPD, kalian itu akan diingat semua kebaikannya, spesial, unik, berharga. Dan pada saat itu, hal-hal yang bertentangan dengan all good itu dianggap tidak penting. Jadi nggak bisa secara terintegrasi. Bahwa kalian all good itu juga enak, misalkan nih kalian bisa melakukan hal-hal sesuai ekspektasi NPD ini,
kalian all good. Pada saat kalian dinilai all good, tapi apakah kelemahan yang ada pada diri kalian itu juga hilang? Sebenarnya enggak. Misalkan nih, kalian merasa lagi berhasil, misalkan di kantor mendapat promosi, atau misalkan kalian memenangkan suatu kejuaraan, tapi bukan berarti orang yang juara dunia pun seketika semua kelemahannya hilang. Nah, kalau kita melihat dari kacamata NPD, itu menjadi seperti itu. Jadi Anda akan dianggap sebagai white atau putih ketika Anda terlihat perhatian, ketika sesuai dengan keinginannya dia. Nah, kelemahan yang kalian punya itu semua akan seakan-akan hilang. Nah, tapi sekarang kebalikannya. Gimana kalau lagi all bad atau lagi hitam? Kan NPD ini sensitif banget ya, salah ngomong dikit bisa jadi dihukum, salah apa dikit mereka itu punya double standard gitu. Apa yang mereka nggak suka mereka bisa bebas ngelakuin, tapi kalau kita yang ngelakuin hati-hati banget hukumannya ya. Nah, ketika NPD marah nggak sesuai ekspektasinya, semua kebaikan Anda itu tidak ada sama sekali. Jadi ini yang membuat kenapa semua orang, dan ini yang menjawab pertanyaan saya, orang yang bisa secinta itu dan sesayang itu kepada kita bisa switch dengan mudah, berubah menjadi nightmare atau seseorang yang sangat mengerikan, atau bahkan di luar pikiran kita. Ini orang bisa teganya. Kalau dulu saya sering mikir semua yang dia lakuin ke saya itu ke orang asing pun atau ke siapapun deh, kita nggak akan bisa melakukan itu, nggak akan tega. Dan kalau dipikir secara logika normal, apa sih untungnya gitu? Nggak ada juga. Waktu itu setelah ribut ya, dia ketahuan selingkuh, ketahuan tidur sama cewek segala macem, terus udah ketahuan nih, bener-bener ketahuan ribut. Oke, bukan saya loh yang minta putus, dia yang minta putus. Aneh kan? Nah, jadi dengan gampang dia ngomong, kemarin gue sayang sama lo 60%, sekarang 0%. Nah, mana ada sih rasa sayang yang diukur pakai persentase. Nah, kemarin lusa dia ngajak nikah, mau kenalan ke orang tua, bener-bener ngajak liburan. Bayangin aja, dari lusa mau ngajak nikah, kemarin 60% dan sekarang 0%. Kalau saya denger ini pada waktu itu, ya memang saya down banget sih berbulan-bulan. Tapi sekarang saya denger ini, saya sih ngakak ya. Lucu banget. Bener-bener ada orang yang kayak gitu. Nah, itulah yang disebut whole object relation ya. Kemudian hal utama yang kedua, itu NPD tidak punya kemampuan object constancy, atau bahasa Inggrisnya lack of object constancy. Lack of object constancy atau tidak memiliki kemampuan object constancy itu adalah kemampuan untuk melihat gambar besar atau big picture dari sebuah hubungan secara menyeluruh, terutama tentang perasaan baik yang tetap ada terus walaupun kita sedang marah, disakiti, atau kecewa, atau frustasi. Jadi ketika kita melihat sesuatu dengan big picture, kita bisa menerima orang ini, bahwa kita tetap ingat bahwa ini adalah pacar kita loh, bahwa ini adalah orang yang kita kasih loh, bahwa ini rekan kerja kita loh, bahwa ini teman kita loh, walaupun pada saat itu kita lagi marah. Nah, bayangin kalau kalian tidak bisa punya objek konstansi kayak mereka, pasti memang seakan-akan jadi kayak orang linglung atau orang pelupa. Kemampuan melihat orang secara terintegrasi ini ibaratnya gini, kita nggak bisa kesel sama orang, tapi ketika kita kesel sama orang, kita tidak mengecap dia itu, terus perasaan baik yang kita tanamkan itu seakan-akan hilang. Pasti tetap ada hal baik yang kita ingat walaupun kita lagi marah. Nah, itulah yang NPD tidak punya kemampuan. Makanya kalian akan
mengira apakah ini NPD atau bipolar atau bahkan mood swing dan sebagainya. Itu memang spektrum. Terus apa relasinya dengan pertanyaan awal, daya ingat? Saat NPD ngerasa dikecewain, mereka itu ngechat. Nih, kalian dicat srik jadi hitam. Dan lupa tentang perasaan positif yang pernah ia berikan juga kepada Anda. Ketika marah, itu benar-benar menganggap Anda adalah sesuatu yang sangat buruk. Benar-benar sangat buruk. Karena Anda hitam. Nah, anehnya kalau misalkan kalian berpikir kok bisa, nah kok bisa ada orang yang nggak punya whole object relation sama object konstansi. Dua hal natural ini bertumbuh dan berkembang pada saat kita sampai usia 6 tahun. Jadi kalau misalkan itu tidak berkembang, maka akan menjadi seterusnya gitu terus sampai dewasa. Jika tidak, maka tidak akan bisa stabil, ya. Melihat sesuatu sebagai suatu entitas baik dan buruk dengan kombinasi-kombinasinya yang unik nggak akan bisa. Akan terus berganti-ganti, all good atau all bad. Nah, ketika NPD terpantik untuk cari fuel atau drama, jeng-jeng ya, tiba-tiba harus ribut, jeng-jeng. Bahkan banyak kan yang udah cerita sama saya, kayaknya seminggu sekali perlu ada drama ya. Kayaknya kemarin dia baik nih, paling 3 hari juga ntar ribut. Nah, itu juga saya rasain. Kalau saya dulu tiap 6 hari, dia pasti ngajak ributnya deket-deket weekend. Kamis, Jumat, itu wah bener-bener deh kreatif banget deh. Pokoknya ada aja, entah tiba-tiba di blok, entah tiba-tiba dicari kesalahan apa. Nggak salah juga tetap harus ada drama gitu. Karena kan itu sebagai sumber fuel. Pokoknya super kreatif. Kalau misalkan dia tertrigger secara emosional, hanya fokus pada momen perasaan pada momen itu saja. Bukan 20 menit sebelum, 15 menit sebelum. Saat itu saja dia berpikir itulah paten selamanya. Pada sekalian di cat warna hitam, pada saat itu ya dia berpikir kalian itu selamanya hitam. Padahal enggak, mereka juga tidak bisa mengontrol antara hitam dan putihnya. All good, all bad, all good, all bad, bolak-balik. Nah, makanya kalian akan mengira mereka ini amnesia, dementia, gak stabil, mood swing. Kenapa? Cungkat-cungkit, itu lagi balik-baliknya. Jadi kalau Anda pacaran sama orang NPD saat ini, Anda langsung deh, itu ibaratnya dia lagi ngechat Anda warna putih ya, langsung nggak keluar kayak berlama-lama, mau sebulan 2 bulan baru kenal, janjinya nikah, mau ngelamar, ngomong dari sekian mantan cuman kamu yang paling spesial, kamu doang yang mau aku kenalin ke orang tua, sekian banyak aku mencari cinta, kamu itu jodoh, kamu tuh memang jodoh aku. Walaupun pacaran baru bentar nih, ngomongnya udah sampai ke kayangan ke-9 gitu. Jadi langsung kita liburan yuk, kita kencan yuk. Wah, sampai browsing liburan, paket-paket, ayo tiket ke Bali. Aduh ya, habis gitu belum sampai beli tiket kan, belum sampai apa. Nah, udah deket-deket nih, Kamis, Jumat, weekend, pokoknya belum ada ribut ya, jeng-jeng, harus deh bikin drama karena fuel. Kalian salah ngomong lah, kalian telat dikit lah, kalian nggak bisa baca isi otak dia lah, gimana. Nah, itu semua rencana yang tadi yang diomongin itu ya jadi sejarah. Adanya cuma di otak kalian doang, tapi apakah mereka pernah inget ngomong kayak gitu? Ingat sih ingat, tapi nggak penting. Jadi udah mulai ngerti ya gambarannya kenapa NPD ini seakan-akan bisa jadi amnesia. Ini masuk ke kesimpulan dari rangkuman ini. Narsisis akan sangat atau ekstremis fokus pada saat itu saja sesuai dengan keinginannya, sehingga dia akan menghilangkan konteks yang besar dan
sisanya itu yang tidak fokus dengan keinginannya tidak penting untuk dia. Kehilangan perspektif, soalnya yang penting itu cuma yang mereka mau aja pada saat itu doang. Mereka ini hidup dalam momen saat. Nah, nomor 2, bagaimana ini berhubungan dengan memori, sehingga akhirnya mereka cuma akan memprioritasin yang penting buat mereka. Dan mereka ingat, nggak ada empati. Perasaan Anda itu nggak penting. Jadi apa yang mereka omongin, janji-janji itu kalau kebetulan nggak pas fit in sama keinginannya juga pas hari H, ya itu semua nggak penting. Contoh, mungkin banyak yang ngalamin juga ya. Nvidia Anda janjian mau nemenin kondangan, janjiannya cuma 3 hari lalu loh. Terus udah kan janjian, oke, kalian udah ngerasa tenang nih, udah ada yang nemenin kondangan. Pada hari H dia kayak lupa sama sekali, bahkan nggak ngomong-ngomong sama kalian, udah bikin acara janjian sendiri sama temennya, nggak tahu siapa, udah janjian, pokoknya udah ada acara. Nah, perasaan kalian langsung satu, waduh gimana sih, nggak ngerasa dihargain ya. Terus kan kamu udah janji, terus aku sama siapa dong? Nah, tapi bagi mereka itu nggak penting, soalnya pada saat itu yang lebih penting adalah mereka pengen jalan sama temennya, bukan sama kalian. Semua perasaan Anda, kok tega banget, kok gini, kok gitu, ya itu memang tidak ada kemampuan untuk sampai ke situ, bahkan nggak mikirin. Atau bahkan aku udah sampai sewa gaun loh, bayar, aku sampai harus hire make up loh, ini mau kondangan penting, saudara atau ya manapun, kok kamu bisa nggak mikirin sih sampai segitu? Ya karena mereka nggak punya kemampuan itu. Mereka lupa nggak? Nggak lupa, ingat. Tapi fokusnya pada saat itu kebetulan pas mau kondangan, dia tuh ternyata lebih pengen pergi sama temennya. Lah tapi kan udah janji 3 hari yang lalu. Nah itu nggak penting, karena tidak punya whole object relation tadi. Jadi kesimpulan nomor 3, NBD memang bisa terlihat punya masalah ingatan, karena momen saat ini bagi mereka lah hanyalah yang terpenting. Jadi tapi apakah ini masalah ingatan? Ya terkesan seperti itu, tapi bukan. Ini adalah masalah egoisme dan tidak punya empati. Bahkan NBD banyak yang intelektual juga, bisa ingat berbagai macam hal, bisa ingat lirik lagu, bisa ingat nomor handphone, pinter ngafalin, ingat tentang berbagai hal, tapi sifatnya selektif. Jadi kalau misalkan kalian memang merasa NBD itu amnesia, sebenarnya enggak, tapi ini lebih ke masalah egoisme ya. Jadi semoga ini bisa menjawab kebingungan kalian yang masalah amnesia, karena itu sering banget dialami dalam kehidupan sehari-hari, apalagi dengan pasangan kita yang memiliki spektrum NPD atau memang yang sudah clear pasangan adalah NPD. Jika kalian masih mau sharing sama saya atau ada pertanyaan, bisa kontak saya di sini @unsecret.narcissus. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.